salah satu di antara kisah terhebat di dalam kematian husnul khotimah itu kematiannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang ulama di antara para sahabat. Menemani Nabi nggak terlalu lama. Ketika Rasulullah wafat, maka Ibnu Abbas baru berusia 9 tahun dalam satu riwayat. Dalam beberapa riwayat ditulis oleh para mu'arikh, para ahli sejarah, dia berumur 13 tahun. Berarti dia bersama dengan Nabi, membersamai Nabi, maka tidak lama sebenarnya. Masih belia banget. Tapi dia mendapatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW dan termasuk deretan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Tapi perhatikan, diterangkan di dalam kitabnya Sa'id bin Zubair, maka Sa'id bin Zubair memberikan sebuah kesaksian tentang momen ketika beliau menghadiri matinya dan wafatnya seorang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika terdengar kabar meninggal dunia, Sa'id bin Zubair datang, rahimahullah ta'ala. Dan dia betul-betul menjumpai satu hal yang luar biasa. Gimana luar biasanya? Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian beliau sudah dimandikan, kemudian dikafani, maka ketika beliau diangkat, maka tiba-tiba ada burung putih yang masuk ke tempat kerandanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ketika orang-orang mencoba untuk melihat burung itu, maka burung itu hilang. Tidak tahu perginya kemana. Padahal baru saja dia mendarat ke kerandanya Ibnu Abbas. Baru saja manusia itu kaget dengan apa yang mereka saksikan dari burung putih yang masuk pada keranda Ibnu Abbas ketika beliau akan dibawa ke liang lahat. Tiba-tiba baru saja kekagetan mereka melihat kejadian yang semacam itu. Kata Sa'id bin Zubair, tiba-tiba terdengar suara lantunan ayat yang dibaca sungguh sangat merdu. Di mana ayat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah dalam kondisi kamu diridhai oleh Allah dan Allah pun ridho kepadamu. Lalu Sa'id bin Zubair berkata, manusia yang baru saja dikagetkan dengan peristiwa burung yang masuk ke kerandanya Ibnu Abbas, lalu mendengar suara lantunan yang begitu indah, mereka langsung melihat siapa yang membaca lantunan ayat yang begitu indah. Dan tidak ada satupun di antara kerumunan manusia sebanyak itu yang mengaku membaca ayat tersebut. Dan ayat itu misterius dibaca, di mana orang-orang berprasangka itu merupakan lantunan bacaan dari para malaikat ketika menyambut ruhnya seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inilah kematian yang sebenarnya dikenang di dalam sejarah. Menjadi buah bibir yang manis bagi setiap orang. Walihada falyamalul amilun. Dalam perkara inilah kita ini berlomba-lomba. Dalam perkara inilah yang kemudian kita mempersiapkan. Makanya kemudian setelah kita memahami bahwasanya ini adalah merupakan bentuk dari kecerdasan iman kita kepada hari Allah, kepada iman kepada Allah dan hari akhir, maka disinilah kemudian kita harus tahu apa sih yang kita harus lakukan. Bagaimana perjalanan kita ketika uban sudah mulai tumbuh, ketika keriput sudah mulai tidak bisa kita sembunyikan, ketika kita tidak bisa melawan seleksi alam. Apa yang kemudian planning yang kita bisa lakukan, ikhtiar yang bisa kita kerjakan. Karena setiap dari kita masih punya peluang untuk mendapatkan husnul khatimah. Kalau engkau pendosa, banyak berbuat kemaksiatan di masa lalu, ketika engkau kuliah, ketika engkau kerja, banyak dosa yang kamu lakukan, banyak kemaksiatan yang saya kerjakan. Jangan putus asa, husnul khotimah tetap bisa didapatkan, karena amal itu tergantung penutupnya. Allah tidak melihat hari yang kemarin, tapi Allah melihat bagaimana ke depan kamu ketika dimatikan dalam kondisi apa. Bagi kita yang kemudian taat, bagi kita yang sudah beribadah selama ini, tidak banyak maksiat di masa muda, tidak banyak maksiat ketika nikah, betul-betul menjaga, maka jangan sampai sombong ketika itu bisa memperdaya kita. Karena apapun bisa terjadi sebelum kematian itu datang dalam kehidupan kita. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya, apa yang kita harus kerjakan? Apa yang kemudian kita harus lakukan untuk memantaskan diri kita pada proses kematian kita? Supaya kita termasuk orang yang kelak ketika di atas keranda itu tidak perlu ketakutan gitu. Lalu kemudian bisa mengatakan kepada orang yang mengangkat kita dari 4 orang itu, kita mengatakan, Qaddimuni, qaddimuni. Ayo segerakan. Jangan lambat-lambat untuk membawa aku ke liang lahat, karena saking rindunya orang itu untuk panen di liang lahatnya,
Sebagaimana petani yang tidak sabar melihat panen ketika dia menanam lebih dari 3 bulan. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza wudi'atil janazatu ala anakir rijal idza kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni." Karena ada satu hadis yang indah betul kata Nabi. Kalau ada orang salih ketika diangkat di atas pundak orang yang memikul mereka, kalau dia adalah orang yang salih, maka dia akan mengatakan, qaddimuni qaddimuni. Ayo dong cepat supaya aku ketemu dengan liang lahatku dan berjumpa dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan supaya kita terhindar dari orang-orang yang idza kanat ghairu shalihah. Yang kata Rasulullah itu kalau dia bukan orang yang salih, maka ketika dia diletakkan di atas keranda, dia ketakutan. Betul. Lalu kemudian mengatakan, ya laitaha aina tadhabuna biha. Celaka sekali, kemana kalian akan membawaku pergi? Tinggalkan aku di sini dan jangan bawa aku ke sana. Dan itu kemudian adalah pilihan kita hari ini. Kita berada pada satu masa yang dimimpikan jutaan orang yang sekarang terkubur di dalam kuburan. Kita masih ada kesempatan, para pendosa masih ada kesempatan karena amal kita dilihat oleh Allah bagaimana penutupnya. Para ahli ibadah, jangan berputus asa untuk terus mempertahankan kompetisi akhirat kita menuju kepada titik akhir yang pasti kita akan dapatkan, yaitu adalah dengan kematian yang pasti akan menjumpai kita. Bukan mati yang kita khawatirkan, tapi bagaimana cara kita meninggal di atas kematian, itulah yang paling mengkhawatirkan. Kematian itu banyak. Kematian itu sebabnya banyak. Tapi kematian itu cuma menampilkan 2 status. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan itu tergantung pada proses apa yang kita lakukan di dalam persiapan kita. Kematian hati lebih buruk daripada kematian. Karena orang kalau sudah buruk hatinya, dia tidak akan pernah mempersiapkan kematian. Dia nggak akan peduli dengan kematian. Dia akan benci kepada kematian. Makanya para ulama mengatakan, al-qalbu mayyit. Hati yang mati itu lebih parah daripada kematian itu sendiri. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita merenung kembali. Puncak karir kita di dunia itu tidak ditentukan oleh status dan berapa perusahaan yang mampu kita bangun. Bukan itu. Karena kehidupan kita bukan di sini, kehidupan kita di akhirat. Tapi puncak karir tertinggi kita ditentukan bagaimana proses akhir dari kematian kita. Dan itulah yang akan menentukan status kita di dalam kehidupan di alam kubur dan menentukan bagaimana status kematian kita di akhirat kelak di hadapan pengadilan Allah. Orang yang telah mendapatkan husnul khatimah, ya, 3/4 perjalanan akhiratnya sudah ringan betul. Ketika terlihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena sekali lagi, kematian husnul khatimah itu bukan kematian biasa. Kematian hadiah. Kematian anugerah. Dan Allah berikan hanya kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan hari ini, kita sedang berada pada masa yang masih bisa memungkinkan bagi kita untuk memetik keridhaan dan kecintaan Allah.